Oke, silahkan. Untuk hasil deploy-nya saya menggunakan Streamlit di sini, Bapak. Nanti tampilan deploy-nya seperti ini, Bapak. Ada data-data yang harus dimasukin dari umur, pasien memiliki anemia, pas kiratin pos pekinase nih, pas pasien memiliki diabetes dan lain-lain, Bapak. Nanti kalau diprediksi akan muncul hasil prediksinya. Oke. Oke. Ini menggunakan uh, apa namanya? Link yang saya kasih minggu kemarin. Bukan, Bapak, beda. Kurang tahu, Bapak. Pakai yang Streamlit ya. Oh, pakai Streamlit. Oke. Oke, ini kelompok 3 ya. Iya, Bapak. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan dari kelompoknya sendiri? Belum ada, Bapak. Nggak ada. Oke, cukup. Sudah, lanjut berikutnya. Kelompok selanjutnya. Terima kasih, Bapak. Izin share screen Bapak, kelompok Oke. 5 Bapak. Oke. Di sini kami menggunakan Streamlit juga Bapak, Streamlit juga. sama Oke. seperti kelompok 3 Bapak. Oke. Ini tentang penjelasan ini tentang data preprocessingnya dan ini untuk prediksinya Pak. Misalnya di sini harga open 95, high-nya 99 dan low-nya 93. Hasil prediksi Oke. 96 Bapak. Oke. Oke. Ada pertanyaan dari kelompoknya sendiri? Cukup Bapak. Oke, kalau sudah cukup presentasinya, lanjut kelompok Tidak ada. berikutnya. Ya, lanjut kelompok berikutnya. Ya, lanjut. Kelompok yang lain? Oke, silakan. Izin share screen Bapak. Oke. Nah, kita di sini pakai cara yang Bapak share di Classroom. Mhm. Ini deploy lewat model bit. Mhm. Nah, yang kami deploy ini yang pakai Kamens dengan akurasi 0,68. Nah, sebelumnya kan kami pakai Mensif ya. Kami tanya itu apakah ini boleh atau tidak. Soalnya kan proporsinya ini beda, Pak. Maksudnya beda? Sebentar, gimana? Silahkan ya, maksudnya Ini beda? loh, proporsi klasternya ini beda, Pak. Hmm. Nggak seimbang.
Hmm. Hmm. Nah, untuk yang klaster 0 itu 99%, sedangkan untuk yang 1 itu beberapa persen ini 0,2. Kalau Terus Hah? kami nyoba-nyoba lagi pakai Cummins, processing-nya diubah, terus nyoba pakai Cummins itu dapatnya 0,68. Terus sama proporsi datanya itu sebanding gitu Pak. Jadi nggak ada yang beda jauh mana Oke. ya. Oh, bukan. Klaster 1 ini. Nah, kami nyoba ini yang Cummins itu dapat 0,68, terus yang Mensifnya itu dapat 0,6. Hmm. Nah, itu proporsi datanya itu nggak beda jauh, Pak. Jadi 50-50 kurang lebih. Oke. Kalau yang Mensif ini kan nggak sebanding. Ya, ya. Nah, Eh, jadi kami silakan, teruskan. deploy yang akurasinya 0,68 tadi, Pak. Soalnya Oke. kan kalau misal didetek itu jadi ada kemungkinan ke klaster yang lain. Kalau pakai Oke. ini itu bakalan klaster 0 terus, Pak. Ya, oke. Ya. Nah, ini code untuk deploy-nya, deploy function-nya. Mhm. Nah, untuk sementara parameternya pakai income sama spending. Hmm. Nah, kami kan clustering berdasarkan income sama spending-nya. Hmm. Lalu buat ngetesnya itu bisa pakai ini, Postman. Nah, ini Pak, jadi ntar dideteksi klasternya 1. Oke. Ini nge-returnnya cluster. Oke. Oke, ya. Tidak ada masalah. Menurut saya enggak masalah. Ada pertanyaan dari kelompoknya sendiri? Ya itu tadi Pak, yang proporsi datanya ini Pak. Hmm. Misalnya kan nggak sebanding gitu. Jadi kalau misal deploy yang Mensif dengan akurasi 0,7 ini bakalan 0 terus kalau misal diprediksi klasternya. Ya. Ya. Dalam hal ini saya apa namanya, tidak punya preference. Silahkan. Ya, kalau memang untuk coba-coba emang terlihat ada perubahan nilainya, itu kelihatan jelas ketika klasternya berimbang. Jadi terserah nanti untuk presentasi UAS-nya bisa menggunakan yang berimbang atau yang ini. Bagi saya tidak ada masalah. Ada lagi pertanyaan? Untuk parameter UAS-nya apa, Pak? Dari UAS itu yang dinilai apa? Jadi intinya saya belum memutuskan dengan detail. Tetapi yang jelas bayangan saya adalah UAS nanti adalah presentasi menunjukkan progresnya yang dilakukan selama setengah semester kedua ini, dikumpulkan jadikan satu presentasi yang utuh. Jadi kan sebelumnya kan kita progres sifatnya. Jadi tiap minggu ada progres. Nah, itu dikumpulkan jadi satu, dikasih presentasi yang utuh. Jadi maksudnya apa namanya? Mulai dari awal latar belakangnya apa, tujuan proyek ini apa, terus yang sudah dilakukan itu apa saja, hasilnya gimana, terus termasuk mendemokan deployment-nya itu seperti apa. Itu jadi utuh dari awal sampai akhir, mulai dari hal-hal yang disebutkan di proposal sampai dengan deployment hari ini. Itu. Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Belum Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk ini kan sudah di deploy. Apakah nanti perlu dibikin kayak
aplikasinya atau sistemnya kayak yang sebelumnya tadi kan pakai Streamlit yang lain itu. Kalau yang sekarang menurut saya sudah enggak masalah. Kalau mau dibikinkan yang Streamlit juga boleh. Tapi kalau yang sekarang pun menurut saya sudah tidak masalah. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, cukup Bapak. Cukup. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Ada lagi? Ayo lanjut. Silakan. Ayo silakan. Saya siapkan presensi. Bapak suaranya tidak ada. Bisakah pakai komputer temannya yang satu kelompok? Ya, Pak, mungkin Putri ada kendala dari device Pak. Mungkin saya presentasi aja untuk kelompok 2. Oke. Izin share screen, Pak. Oke. Yo, jadi kami sebentar, itunya kelihatan sebentar. Oke, sudah terlihat Pak, untuk Ya, share screen. sudah. Oke, jadi di sini kami bikin 2 tampilan. Yang pertama untuk analisis marketing dari proses awal load dataset sampai proses evaluasinya, perbandingannya. Jadi kita pakai Streamlit juga untuk yang pertama ini untuk informasi marketing analisisnya di download. Terus yang kedua kami untuk prediksi marketing ini untuk inputan untuk user mengisikan inputan sesuai fitur yang tersedia. Jadi ini ada 16 fitur yang bisa diisi sesuai perintahnya. Nanti kalau udah tinggal diprediksi untuk hasil marketingnya, misal kita isikan dulu aja di sini. Nanti inputan kelasnya ada 2, yes atau no. Kalau juga udah prediksi, kalau udah hasil prediksinya akan berupa notifikasi atau modal yang menghasilkan kelas prediksi. Jadi ini prediksinya no, dimana dari umur, fitur, balance dan sebagainya yang udah diisikan tadi, jadi ada historinya yang telah diinputkan sebelumnya. Oke. Untuk hasil prediksinya untuk menggunakan model KNN. Ya. Ini untuk code-nya.
yang Streamlit-nya, terus sama yang satunya buat prediksi kami pakai Flash loh. Jadi di sini kita pakai konteks, untuk interface-nya pakai HTML biasa. Mungkin itu aja dari kelompok. Oke. Oke. Ada pertanyaan dari kelompoknya? Mungkin seperti itu, belum ada. Belum ada. Oke, cukup. Lanjut kelompok berikutnya. Ya, silakan. Model yang kami pakai itu yang akurasi paling tinggi, yaitu ini regresi logistik yang udah diubah solvernya sama parameter C-nya. Hmm. Terus untuk deploy-nya kami pakai model bit. Mhm. Di sini dimasukin prediksi tertingginya, akurasi tertingginya, Hmm. dimasukin ke fungsi predict lung cancer, terus di deploy ke model bitnya. Terus ini untuk prediksinya. Di sini untuk input data barunya, terus ini hasilnya, Pak. Oh, ya. 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 Ya, oke lah. Ini berarti tidak ini sebentar. Ya. Ya intinya masalah deployment saya tidak terlalu mensyaratkan harus bagus. Tapi kalau memang bisa yang bikin yang bagus ya bikinlah yang bagus. Tapi kalau yang seperti ini pun bagi saya tidak ada masalah. Ada pertanyaan dari kelompoknya sendiri? Ini kelompok 6 kan ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bapak. Oke, cukup. Lanjut kelompok berikutnya. Ya, terima kasih, Bapak. Oke, lanjut. Silakan. Suaranya diaktifasi dulu. Baik, Bapak. Oke. Jadi untuk pemodelan bitnya di sini kita pakai model bit, Oke. melakukan create train the modelnya, lalu kita tentukan fungsi prediksi apa yang digunakan untuk deploymentnya. Setelah itu kita melakukan deployment model menggunakan model bit, Bapak. Untuk view modelnya in model bit seperti ini, Bapak. Oh. Langsung sifatnya dulu. Setelah itu kita melakukan prediksi sesuai dengan fitur yang digunakan dalam model, Bapak. Di sini kita menggunakan random forest untuk melakukan prediksinya. Lalu di sini kita menggunakan menggunakan data untuk menginferensi dengan model bitnya. Setelah itu mengambil hasilnya dan hasilnya yes, Bapak. Oke. Sama seperti komentar saya yang sebelumnya, kalau bisa dibikin yang bagus, bikin yang bagus. Kalau enggak, bagi saya sudah cukup. Ada pertanyaan kah dari kelompoknya? Ini kelompok 8 kan ya? Iya, Bapak, kelompok 8.
Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bapak. Oke, cukup. Lanjut kelompok berikutnya. Ini kurang kelompok 4 dan kelompok 7. Permisi Bapak, izin share screen. Oke. Untuk kelompok kami sendiri pakai Streamlit Bapak. Bisa memilih metode apa yang akan digunakan. Kemarin kami menggunakan Dysentery sama Nebias. Nah, untuk kolomnya terlalu banyak, makanya saya input dulu, lalu bisa klasifikasi Bapak. Nah, untuk dapat akurasinya sama relatif aman dari penyakit ginjal. Oke. Nah, untuk visualisasi sendiri bisa lihat plot confusion matrix sama plot decision tree-nya Bapak. Oke. Untuk lanjut. Sudah? Sudah Bapak. Oke. Cukup? Iya. Ada pertanyaan dari kelompoknya sendiri? Tidak ada Bapak. Oke, cukup. Lanjut. Kelompok terakhir, kelompok 7. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ayo, kelompok 7. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk kelompok 7 itu masih bingung, Pak, untuk pengerjaan modelnya itu bagaimana, Pak? Oke. Bisa presentasi minggu depannya gitu, Pak. Jadi, ya presentasi model sama deploy-nya. Intinya Bingung, Pak. yang dari yang minggu kemarin pertemuannya saya minta adalah modifikasi dari modelnya. Iya, Pak. Bentar. Gini, Pak. Kemarin kan sempat saya cari tuh, kita menggunakan variable smoothing gitu, sama kelas prioritas untuk modelnya. Tapi itu hasilnya lebih rendah daripada yang kita hanya memodifikasi datanya. Gitu, sebentar. Saya sebentar, ini saya kasihnya di mana nih ya enaknya ya? Saya bingung. Sebentar, saya buka di sini saja. Oke. Saya kasih di message. Nah, seingat saya dirimu, kelompokmu menggunakan decision tree kan ya. Nah, yang saya minta adalah modifikasi di modelnya. Itu yang link yang saya berikan itu adalah
dokumentasi terkait library decision tree yang dimiliki oleh sklearn. Di sana kalau kamu lihat, saya share layar saya saja. Di sini dia punya parameter-parameternya. Jadi untuk decision tree classifier di sini modelnya kan ketika dieksekusi begini. Dia ada criterion, ada splitter, ada maximum depth, ada minimum sample split, minimum sample lift, dan seterusnya. Nah, yang pertama ya, ini criterion. Parameter yang pertama criterion. Criterion di sini defaultnya adalah dikasih kriteria yang menggunakan gini. Nah, ini bisa kamu modifikasi. Coba kriterionnya tidak dikasih gini, tapi dikasih entropi atau dikasih log loss. Terus kamu komparasi. Hasilnya seperti apa? Lebih bagus yang mana? Lebih bagus gini kah? Lebih bagus entropi kah? Atau lebih bagus log loss? Ini yang saya maksud ketika saya bilang lakukan modifikasi pada sisi modelnya. Jadi parameter-parameter di modelnya itulah yang dilakukan perubahan. Nah, ini parameternya banyak. Kamu lakukan percobaan beberapa. Ya, syukur-syukur kalau kamu bisa melakukan percobaan di semua parameter. Cari parameter perubahan parameter apa yang membuat hasilmu jadi lebih bagus. Itu maksudnya. Terus saya lihat juga kamu juga menggunakan naive Bayes sama. Cari dokumentasi dari naive Bayes punyanya sklearn di sini. Pasti punya parameter-parameter terkait naive Bayes itu pasti ada. Nah, lakukan perubahan nilai parameter tersebut. Itu yang saya maksud dengan lakukan modifikasi pada sisi model, bukan pada sisi data. Yang kamu lakukan sebelumnya menggunakan k-fold cross validation itu melakukan modifikasi dari sisi data, bukan dari sisi model. Bisa dipahami kah? Iya Pak, bisa. Oke. Karena minggu depan ya. Saya kurang tahu. UAS-nya itu jadwalnya kapan? Apakah minggu depan kah atau 1 minggu setelah minggu depan? Mahasiswa sudah dengarkah informasi terkait kalender akademik di Prodi Informatika? Minggu depan itu UAS atau masih 2 minggu lagi UAS-nya? Izin menjawab Bapak. Itu ada minggu tenang dulu Bapak. Setelah itu tanggal 19-nya itu UAS-nya. UAS-nya 19 itu Kamis padahal. 16 atau 19 gitu Bapak. Oh, 16. Oke, ya minggu depan itu masih tanggal 9, berarti ada minggu tenang, berarti UAS-nya baru tanggal 16. Nah, ini saya tanya dulu ke kelas ini. Mau UAS minggu depan atau 2 minggu lagi? Saya polling saja, saya bikin polling, nanti di bisa dijawab. Question, kapan UAS minggu depan itu tanggal 9/12 atau 2 minggu lagi itu 16 Desember. Multiple choice minggu depan 2 minggu lagi. Oke, saya kasih due date-nya hari Rabu gitu ya. Hari Rabu supaya nanti bisa siap-siap kalau ternyata banyak yang memilih minggu depan. Close submission after due date
Students can see class summary. Oke. Bisa saya posting di Google Classroom. Silakan dijawab. Nanti berdasarkan jawaban dari mahasiswa di situ, saya akan ngikuti. Kalau mahasiswa banyak meminta minggu depan, ya kita UAS minggu depan. Kalau mahasiswa banyak meminta 2 minggu lagi, ya kita UAS 2 minggu lagi. UAS-nya gimana, Pak? UAS-nya tatap muka seperti ini. Oh, sebentar. Yang problem nanti adalah absen. Kalau ternyata minggu depan absensi belum dicetak, maka ketika UAS Komting mengkoordinir untuk tetap ketemu di jadwalnya UAS untuk tanda tangan absensi. Kalau itu mahasiswa banyak memilih minggu depan. Tapi kalau mahasiswa banyak memilih 2 minggu lagi, berarti absensi normal. Oke, itu ya. Nah, terkait kelompok tadi, kelompok 7. Kelompok 7 ini kalau UAS-nya minggu depan berarti tidak ada kesempatan lagi. Ya sudah, yang kali ini di skip. Nah, kalau UAS-nya 2 minggu lagi, minggu depan kumpul. Kelompok 7 presentasi, kelompok yang lain kalau ada pertanyaan terkait presentasi akan saya jawab di minggu depan. Oke, cukup jelaskah? Ada pertanyaan terkait jadwal minggu depan atau 2 minggu lagi? Tidak ada, Bapak. Oke, silakan dijawab pertanyaan saya. Kapan UAS-nya? Teman-teman kelompoknya yang tidak hadir di kelas, silahkan juga di forward masalah pertanyaan ini. Ini saya lihat masih 3 orang yang menjawab, Mas Ian. Oke, itu aja. Dari kelompok 7 sendiri ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Cukup presentasi pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri. Kalau tidak, saya akhiri. Oke. Cukup, saya akhiri sekian. Saya lihat, yang jelas pasti ketemu minggu depan. Entah itu UAS atau entah itu sesi kelas. Tapi kita pasti ketemu minggu depan. Oke. Begitu aja, silakan mahasiswa log off.